Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa salatullahi wa salamuhu ala khairil ibad sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil jiyad, amma ba'd. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala fi ayatin ukhra wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul 'azim. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kehadiran kita pada Sayyidul Ayyam, hari yang sangat mulia ini, untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat, adalah karena satu ikatan. Ikatan ini tidak ada yang lebih kuat darinya, karena ikatan ini akan mengikat kita dari dunia sampai akhirat kelak. Ikatan persaudaraan sedarah kita masih jauh lebih kalah daripada ikatan ini, yaitu ikatan iman. Karena tanpa ikatan ini mustahil kita ada di masjid untuk menunaikan kewajiban kita. Karenanya tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat iman ini, sehingga nikmat iman ini terus harus kita rawat, kita tingkatkan sampai ajal menjemput kita. Karenanya tidak ada yang lebih layak untuk kita ungkapkan selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, selain pujian kita kepada Allah untuk nikmat yang sangat besar ini, dan tentu berbagai macam nikmat lain, kecuali pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam tidak lupa kita mohon agar Allah curah limpahkan untuk yang membawa iman ini sampai kepada kita dengan perjuangannya yang luar biasa. Tidak ada sepanjang sejarah pahlawan yang lebih besar darinya. Kenapa? Karena sampai akhir hayatnya dia masih memikirkan keselamatan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar yang mulia ini, Khatib Al-Fakir mengajak diri khatib dan jamaah semua untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita. Karena kita yakin hanya berbekal takwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, kehadirannya di Madinah sudah ditunggu-tunggu oleh penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim. Begitu baginda Rasul sampai ke Madinah, penduduk Madinah yang sudah lama menunggu itu melihat sosok yang penuh wibawa. Dari tampangnya, dari paras wajahnya, dari cara berjalannya, tergambar bahwa orang ini tidak mungkin berbohong. Tidak ada tanda-tanda kebohongan di wajahnya. Apa yang baginda Rasul sampaikan pertama kali ketika beliau sampai ke Madinah, beliau memberikan 4 wasiat dalam hadis Nabi yang pendek, mencakup
wasiat kemanusiaan, hubungan antar manusia dan antara hubungan manusia dengan Allah. Apa wasiat itu? Yang pertama Nabi sampaikan apa? Ayyuhan nas afshus salam. Wahai umat manusia, wahai penduduk Madinah, afshus salam. Sebarkan keharmonisan, sebarkan ketenangan, sebarkan kedamaian. Menyebarkan salam bukan sekedar assalamualaikum tanpa isi, hanya sekedar ucapan. Tapi Nabi katakan sebarkan salam kemana? Kemana saja, baik muslim maupun non muslim. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, belakangan ada sekelompok umat Islam yang dengan pakaian kesolehan, namun ketika ada seorang penceramah, di mana? Ini Khatib Al-Fakir mendapatkan ini di beberapa masjid. Ketika penceramah menyampaikan tausiahnya, nasihatnya, dan nasihat dalam Islam itu adalah agama, maka Allah perintahkan, Allah firmankan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan pasti bermanfaat buat orang beriman. Nah, kelompok ini ketika penceramah memberikan nasihatnya, dia lebih memilih membaca Al-Quran ketimbang mendengarkan nasihat dari penceramah. Tentu saja tidak ada umat Islam yang mengatakan baca Al-Quran tidak baik. Kalau ada orang Islam yang mengatakan membaca Al-Quran tidak baik, maka dipertanyakan keislamannya. Tapi kapan Al-Quran itu dibaca sehingga bermanfaat dan baik? Bukan ketika orang berceramah dia justru membaca Al-Quran, atau dia memilih lain. Kalau dia tidak membaca Al-Quran, dia ngobrol dengan temannya, orang yang sekelompok dengannya. Mana menyebarkan keharmonisan dalam konteks ini? Padahal Nabi sampaikan wasiat itu, sebarkan kedamaian, keharmonisan, ketenangan baik dengan muslim maupun non muslim. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau membaca Al-Quran ketika orang sedang memberikan nasihat tidak baik, apalagi selain Al-Quran. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua apa? Masih terkait dengan kemanusiaan. Nabi sampaikan, wa at'imut ta'am. Dan wasiat yang kedua ini Nabi katakan, kalau ada saudara kalian, kalau ada tetangga kalian yang kelaparan, berikan dia makan tanpa pandang agamanya apa. Ini luar biasa wasiat kemanusiaan yang Nabi sampaikan. Jadi kita menolong seseorang tanpa melihat agamanya apa. Kedamaian kita sebarkan tanpa melihat. Maka kalau ada tetangga kita yang non muslim merasa terganggu dengan kita, kita masalahkan iman kita. Kita berikan makan baik kepada non muslim maupun muslim yang kelaparan. Maka ini adalah wasiat kemanusiaan yang Nabi sampaikan. Jangan sampai kita menumpuk-numpuk harta kita, makanan kita, sementara tetangga kita kelaparan. Kita berdosa dengan itu. Kalau bisa kita analogikan, kalau kita butuh satu keluarga, misalkan 1 liter di rumah ada untuk 1 hari, kalau kita punya 2 liter, maka kita bisa berikan 1 liternya kepada tetangga kita yang kelaparan. Dan terus begitu kita bisa analogikan. Lalu kalau wasiat pertama dan wasiat kedua itu umum bagi muslim maupun non muslim, bagi yang punya hubungan darah maupun tidak, maka wasiat yang ketiga Nabi sampaikan apa? Wasilul arham. Sambung persaudaraan kalian kepada siapa? Ini sering kita kenal dalam, apalagi pasca atau setelah Idul Fitri, ada halal bihalal atau silaturahmi.
Apa itu silaturahmi? Yaitu menghubung persaudaraan kita yang sudah terputus. Dengan siapa? Dengan orang yang mempunyai hubungan darah dengan ibu dan ayah kita. Maka kalau dengan teman kita, itu bukan silaturahim, itu ukhuwah, persaudaraan kita sesama muslim. Maka aneh kalau kita dengan orang lain bisa baik, tetapi dengan orang yang punya hubungan darah dengan kita tidak baik. Ini salah memahami konsep silaturahmi. Kata Nabi, usilul arham. Memang berat silaturahim. Apa yang disebut dengan menyambung? Kalau makna menyambung itu adalah ketika kita diputuskan, kita sambung. Kita datang ke rumahnya, kita kunjungi dia, kita berikan salam ketika hubungan kita diputuskan. Tapi kalau ada orang lain, ada saudara kita yang berkunjung kepada kita atau memberikan sesuatu kepada kita, kemudian kita berikan lagi kepada dia, atau kita kunjung balik ke rumahnya, itu bukan silaturahmi. Itu kata Nabi mukafaah. Kalau itu balasan terhadap orang yang berbuat baik kepada kita, bukan menyambung. Yang namanya menyambung itu ketika kita diputuskan, maka kita hubungkan. Memang berat. Kenapa? Kalau posisi kita lebih tinggi, baik dari harta, jabatan, atau dari segi persaudaraan lebih tua, tentu kita meminta maaf kepada orang yang lebih rendah kepada kita itu sangat berat. Sangat berat. Itu makanya jaminan Allah pun luar biasa tinggi pahalanya ketika kita menghubungi orang yang sudah memutuskan tali persaudaraan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari 3 wasiat ini tentang kemanusiaan, Nabi akhiri baru dengan wasiat terakhir, yaitu hubungan kita dengan Allah. Apa kata Nabi? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Baru wasiat yang keempat, bertahajudlah kalian, sholat di waktu malam, di waktu sahur, ketika orang-orang lain sedang terlelap dalam tidurnya. Beristighfar, manfaatkan waktu-waktu sahur untuk bermunajat kepada Allah. Maka wasiat terakhir ini jauh lebih mudah ketimbang 3 wasiat sebelumnya. Kenapa? Kalau kita, apalagi waktu Ramadan, itu kita dengan mudah bertahajud. Kenapa? Karena faktornya banyak. Bisa jadi karena kita sahur, sehingga sayang-sayang kalau kita tidak gunakan untuk istighfar atau sholat tahajud. Namun di sisi lain juga lebih mudah. Kenapa? Hubungan kita sama Allah tidak merendahkan kita di hadapan makhluk lain, sehingga kita tidak malu-malu menghadap Allah. Ya Allah, saya bermunajat, mengakui kesalahan saya semua. Tapi kalau kita menghubungi orang lain, apalagi yang status sosialnya lebih rendah di bawah kita, maka ada gengsi kita. Oleh karena itu pahalanya pun luar biasa. Itu diutamakan. Maka 3 wasiat kemanusiaan diawali oleh Nabi. Baru wasiat keempat, yaitu kuatkan sholat malam kalian. Maka tiket ini, 4 wasiat ini adalah tiket tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian melakukan 4 hal ini, tentu saja setelah melakukan kewajiban yang lain, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh kenyamanan, tanpa ada halangan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka betapa baginda Rasul Muhammad SAW menghargai persaudaraan kemanusiaan. Dan selain itu, Nabi memperkuat bahwa sholat di tengah malam, beristighfar di malam-malam sahur adalah juga merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Tidak ada orang yang bertakwa yang tidak memanfaatkan malam-malam sahurnya untuk bermunajat. Maka hal-hal yang sudah kita lakukan ini, 4 wasiat Nabi ini, alhamdulillah, insya Allah kita yang telah melakukannya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena faktor-faktor untuk melakukan itu banyak yang mendorong kita untuk melakukan 4 wasiat tersebut. Maka mudah-mudahan dengan berakhir Ramadan, 4 hal ini kita jaga,
Kalau belum kita lakukan, terutama tadi silaturahmi tadi, maka kita lakukan sekarang. Kenapa? Khatib Al-Fakir ingin menekankan sedikit di situ. Karena orang yang tidak melakukan silaturahmi itu akan dilaknat Allah. Kita melakukan apapun ibadah, kalau kita memutuskan silaturahmi kita kepada orang yang punya hubungan darah dengan kita, itu dapat laknat dari Allah. Dan Nabi katakan la yadkhulul jannata qati'un. Orang yang memutus silaturahmi tidak akan masuk surga. Hadirin berkata Allah, sulit, memang sulit. Tapi Allah janjikan juga bahwa orang yang menyambung silaturahmi itu akan penuh berkah hidupnya. Hadirin berkata Allah, maka tidak ada waktu yang sia-sia untuk kita hubungi lagi silaturahmi kita yang telah terputus. Jangan terpaku pada Idul Fitri. Idul Fitri itu hanya momentum sekejap, tapi setelah itu akan disambung dan itu akan memperkuat persaudaraan kita. Jadi yang belum silaturahmi lakukan, tidak apa-apa, harus melapangkan hati kita, lapangkan. Karena apa? Karena tujuan kita adalah mencari ridho Allah dalam hidup ini. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat dan sederhana ini bermanfaat untuk Khatib Al-Fakir, untuk kita semua, untuk persaudaraan kita sesama umat Islam dan persaudaraan kemanusiaan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah jalla wa ala mukhbiran wa amiran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'ala at-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami menyembah dan memohon pertolongan, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami serahkan semua urusan kami, ya Allah. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Ya Allah, Engkaulah tujuan hidup kami, ya Allah, dan ridhomulah dambaan kami, ya Allah. Semua yang kami lakukan, ya Allah, kami mencari nafkah, kami mengurus keluarga, kami bersumbangsi kepada masyarakat, semua akan sia-sia kecuali Engkau ridhoi, ya Allah. Maka berikanlah kami bimbingan-Mu, ya Allah, untuk selalu berperilaku, bertutur kata, mengerahkan tenaga kami dengan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi, ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang semakin bertambah umur kami, semakin bertambah nikmat yang Engkau berikan kepada kami, semakin bertambah dekat pula hubungan kami dengan Engkau, ya Allah. Semakin bertambah baik pula hubungan kami dengan makhluk-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.